Hai, aku Afifah. Aku adalah mahasiswi Mercu Buana, jurusan Marketing Komunikasi. Saat ini aku bekerja sebagai pramugari, dan untuk kamu yang bekerja di dunia penerbangan, stay tune video ini sampai akhir. Pemirsa, Lembaga Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dalam kurun waktu 12 bulan. Oleh karena itu, aku akan membahas mengenai mental health pada mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan judul topik Meningkatkan Kesehatan Mental pada Gen Z di Dunia Penerbangan. Sebagai pramugari, aku bekerja dalam industri dengan tekanan tinggi dan rutinitas yang tidak biasa. Banyak Gen Z yang bekerja sebagai pramugari atau mahasiswa yang magang di industri penerbangan. Mereka rentan terhadap stres, kecemasan, burnout, tapi jarang mencari bantuan karena stigma di dalam masyarakat dan kurangnya informasi. Aspek penting yang menghubungkan antara mental health dan pekerjaan sebagai pramugari. Yang pertama, ada jet lag dan kurang tidur. Ya, sebagai pramugari, terkadang kita melawan body clock kita, yang mana biasanya orang tertidur tetapi kita harus bekerja. Lalu kemudian kita juga bekerja di zona waktu yang berbeda. Dampaknya kurang tidur ini akan menimbulkan efek kecemasan, lalu kemudian stres yang menimbulkan kurangnya empati kita terhadap penumpang dan juga kefokusan kita dalam bekerja. Aspek yang kedua yaitu tuntutan layanan dan sikap profesional yang terus-menerus. Kita harus selalu senyum, ramah, dan tenang menghadapi penumpang meskipun kita sedang mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja. Dampaknya akan memicu burnout karena kita harus menekan emosional kita demi citra profesional. Aspek yang ketiga yaitu isolasi sosial dan rasa kesepian. Masalahnya di sini jadwal kerja yang padat dan berpindah-pindah membuat sulit menjalin hubungan sosial yang stabil. Dampaknya dapat menimbulkan perasaan kesepian dan berkurangnya dukungan sosial yang dibutuhkan. Aspek yang keempat yaitu menghadapi situasi darurat dan trauma. Ya, sebagai pramugari kita adalah orang pertama yang menghadapi situasi darurat seperti turbulensi ekstrim, lalu kemudian ada pendaratan darurat dan hal yang menyangkut mengenai insiden dan eksiden tentang keselamatan. Dampaknya akan menimbulkan post-traumatic atau post-traumatic stress disorder. Ini adalah traumatik jangka panjang yang membutuhkan orang profesional untuk menyembuhkan traumatik ini. Aspek terakhir yaitu stigma dan minimnya akses dukungan. Banyak pramugari enggan mencari bantuan karena takut dianggap tidak kuat atau tidak profesional. Dampaknya akan menimbulkan masalah mental dan bisa semakin parah karena tidak ditangani sejak awal. Dan ini akan sangat berbahaya sebagai profesi pekerjaan pramugari karena sebagai pramugari kita tidak hanya dituntut untuk menjalankan servis atau ramah terhadap penumpang, namun kita juga dituntut yaitu safety. Dan ini adalah hal yang paling utama di pekerjaan kita. Sebelum video ini berakhir, tonton satu video yang mengandung pesan untuk kamu yang bekerja sebagai pramugari di luar sana atau mahasiswa yang sedang magang di dunia penerbangan. You've done a good job taking care of yourself, mentally, physically, karena ketika kamu sudah merawat diri dengan baik, kamu pasti merawat orang lain yang kamu cintai dengan baik juga. So well done, keep doing it. Thank you for being kind to yourself. Semoga pesan-pesan dari video ini dapat tersampaikan kepada teman-teman di luar sana dan untuk kamu, orang-orang yang bekerja di dunia penerbangan atau pramugari-pramugari di luar sana, jika kalian lagi ngerasa nggak baik-baik aja, sebaiknya kalian berkonsultasi dan jangan ragu untuk berkonsultasi secara langsung kepada psikolog atau orang-orang profesional, atau kalian kalau takut
takut untuk bertemu dokter secara langsung, kalian bisa menggunakan aplikasi online seperti aplikasi Halodoc. Di situ kalian bisa memilih beberapa dokter di bagian psikologis dan kalian bisa berkonsultasi secara online dan harganya juga lebih affordable. Ya, pesan dari aku segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.